Allah aja yang maha tahu masih komunikasi dengan malaikat. Artinya apa? Yuk kita jadi orang, jangan menjadi orang yang sombong. Nek ketemu orang tahu takon. Allah aja bertanya kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan hari ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan takdir kepada kita semuanya hadir dalam majlis ini dalam kondisi kita sehat. Alhamdulillah sempat, dan alhamdulillah juga kita hadir dalam kondisi ceria. Ya, terbukti tadi respon dari Pak Alwi juga bagus gitu ya. Berarti jamaahnya ceria. Insya Allah kalau jamaahnya ceria, mudah-mudahan taklimnya tidak ngantuk Bu ya. Insya Allah seperti itu. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang judul yang tadi disampaikan, yaitu pentingnya tentang menuntut ilmu. Yuk. Oh jadi password ini ya, ini besok. Besok kalau di sini, maka daripada itu kita patut memahami tentang pentingnya menuntut ilmu. Apa kita gitu aja Bu sampai dengan akhir? Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang masalah ilmu ini menjadi satu bahasan yang ditulis oleh seorang Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari sebagaimana kita ketahui, beliau adalah orang yang menyusun atau mengarang kitab Sahih Bukhari. Ya, kitab Sahih Bukhari. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Bahkan ini adalah kitab yang di dalamnya adalah menuliskan tentang hal-hal yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menuliskan di antara bab dalam kitabnya itu, ada bab yang beliau tuliskan adalah ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Sampai ada satu babnya yang berbicara tentang hal itu. Beliau mendasarkan kenapa beliau menyampaikan pembahasan tentang ilmu dulu sebelum kemudian kita melakukan amal, sebelum kita berbuat sesuatu. Beliau bersandar kepada yang disampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Allah menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah menegaskan kepada kita semuanya adalah fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Allah menyatakan itu, ilmuilah bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Artinya kita untuk melakukan sebuah amal menyembah Allah saja itu butuh ilmu. Oke? Nah, maka daripada itu ayat ini menjadikan satu hal mendasar bagi kita
bahwasannya ketika kita beriman, ketika kita menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata iman itu harus didasari dulu dengan ilmu. Ya, begitu. Dan setiap amal kita yang dilakukan oleh kita, semuanya itu harus dilandasi dulu dengan ilmu. Nah, maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Ibu, bapak, sama-sama belajar apa keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika kita diminta untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi kita ini kemudian di dalam keseharian kita tidak boleh berhenti untuk senantiasa menuntut ilmu, dan itu penting agar amal-amal kita tidaklah menjadi amal yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang orang yang berilmu. Kan kalau kita lihat ada orang yang mungkin ibadah, sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, puasanya rajin, tapi dia hanya mengerjakan saja. Artinya kan tidak sedikit orang yang kemudian beribadah itu hanya ikut-ikutan saja, tidak mengetahui detail tentang masalah ilmunya. Atau sering kita bilang mereka ini adalah ahlul ibadah, ibadahnya bagus, ahlul ibadah, ahlul ibadah, ahlul ibadah. Maka kita memahami dalam perspektif kemudian sirah itu ada ahlul ibadah, ada ahlul ilmi, atau kita juga disebut dengan kalau orang yang berilmu itu faqih. Dan ternyata kata Nabi SAW, kalau ada di hadapan, ada dua orang di hadapan kita, ya, satu orang yang berilmu, satu kemudian ahlul ibadah. Jadi kalau orang kemudian ahlul ibadah mungkin dia sholat, iya dia sholat. Tapi ketika ditanya tentang masalah sholat, kenapa ini ruku, kenapa ini sujud, kenapa bacaan ini, dia tidak bisa menjawab. Yang penting saya sholat saja. Ibadahnya bagus, tetapi ilmunya tentang sholat dia masih minim. Maka mohon maaf, kira-kira kalau ada dua manusia, yang satu ahlul ibadah, yang satu kemudian faqih, ahlul ilmi, kira-kira kalau di hadapan setan ada dua orang yang seperti ini, yang paling ditakuti oleh setan mana? Ahlul ilmi. Orang yang berilmu itu setan takut luar biasa. Maka kata Nabi SAW, beliau menyampaikan faqihun wahidun, orang yang berilmu, tidak usah banyak-banyak, satu aja orang yang berilmu, ternyata di hadapan setan asyaddu, lebih ditakuti oleh setan, ala syaitani, setan lebih takut terhadap satu orang yang berilmu itu min alfi abidin, dibandingkan dengan 1000 orang ahlul ibadah. Jadi kalau kayak gitu, orang yang berilmu bisa nggak jadi ahlul ibadah dengan ilmunya? Sangat mungkin. Tetapi segala sesuatunya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita untuk mengenal Allah itu dengan ilmu. Bukankah cara mengenal Allah itu banyak macamnya, Pak? Salat itu adalah dalam rangka mengenal Allah. Cara mengenal Allah melalui salat. Ada cara mengenal Allah melalui zakat. Ada cara mengenal Allah melalui sedekah. Ada cara mengenal Allah melalui puasa. Salat, puasa, zakat itu dalam rangka kemudian mengenal Allah, tetapi diawali semuanya diilmui dulu. Oke. Nah, maka setan itu ternyata lebih takut. Ya, lebih takut kepada siapa? Orang yang berilmu. Maka inilah keutamaan yang pertama ketika berbicara orang yang mau menuntut ilmu itu ternyata di hadapan setan jauh lebih ditakuti. Itu ya. Tapi mohon maaf, betul-betul berilmu ya.
Karena sekarang kan mohon maaf, ilmu itu di dunia ini diukurnya memang hari ini ada ilmu yang diukur dengan gelar. S1, S2, S3, label yang kemudian diberikan kepada kita. Tapi ada juga orang yang tidak punya gelar ini, bahkan tidak mengecam pendidikan-pendidikan seperti ini, tetapi beliau menjadi rujukan umat dan dipercaya oleh umat. Kenapa? Dia punya ilmu. Kita mungkin sekarang mengenal sosok yang lagi viral di Indonesia itu Gus Baha. Gus Baha itu kalau kita lihat, beliau itu dari kecil dibimbing oleh ayahnya, kemudian khusus untuk Quran. Beliau menyelesaikan Qurannya, kemudian sekolah SD, SMP sampai saat, tapi beliau nggak kuliah. Tetapi beliau punya majelis dengan ahlu tafsir yang ada di Indonesia, khususnya di UII. Mereka ada ahlu tafsir, dan beliau sering satu majelis dengan siapa? Dengan Quraisy Shihab. Beliau menjadi rujukan tempat. Gelarnya apa? Gak ada. La SPDI, wala SPD apapun beliau, wala MA, wala profesor. Tapi keilmuan beliau betul-betul diakui. Ya. Jadi artinya sarana belajar ilmu itu tidak mesti di tempat yang formal. Kita bisa belajar di mana saja kita bicara ilmu. Ibu, bapak, ini yang pertama, ketika berbicara menuntut ilmu, ternyata orang yang berilmu itu ditakuti oleh setan. Baik. Jadi kalau ingin ditakuti setan, berilmu, maka begitu, Bu. Tapi mohon maaf, besoknya gini, Bu, jenengan kok ngajinya rajin temen? Lah iya, men setan wedi karo aku. Bukan begitu jawabannya. Ya, tapi ilmunya di sana gitu ya, ilmunya di sana. Yang kedua, ketika berbicara keutamaannya dulu, orang yang berilmu dulu. Ya, orangnya dulu nih, kita berbicara ilmunya orangnya dulu. Kalau tadi orang yang berilmu itu kemudian ditakuti oleh setan, ternyata yang kedua, ini respon dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ibu, yang kedua, ternyata orang yang berilmu ini adalah di antara tanda yang diberikan oleh Allah, memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Jadi kalau kita mau melihat Allah itu memberikan kebaikan kepada seorang hamba, lihat kata Nabi SAW, man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, atau Allah berikan kebaikan kepadanya, maka kata Nabi SAW, orang ini yufaqihu fiddin, dia ini akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala paham dalam urusan-urusan agama. Seperti itu. Jadi cara Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu, Allah memberikan kepada orang ini kefahaman terhadap agama yang luar biasa. Ya, kalau kita kemudian melihat ada orang-orang yang diberikan kepahaman terhadap Al-Quran luar biasa. Dan tidak semua orang tahu. Tidak semua orang bisa. Ibu mungkin sering dilihat di televisi itu, ada seorang ustadz yang kemudian ketika menyebutkan surat atau menyebutkan ayat dalam Al-Quran, pojok kanan, bawah, tengah, sampai begitu, Bu. Bayangkan beliau ini kan bagian daripada, lihat, ketika beliau sebagai seorang yang memperdalam Al-Quran, beliau mesantren, beliau menjadi seorang santri, kemudian beliau memahami Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia paham letaknya di mana, barisan yang keberapa, beliau sampai paham. Dan beliau memahami Al-Quran seperti ini, layaknya kalau dibacakan Quran itu, mohon maaf Ibu ya, kayak kita membaca surat Al-Fatihah. Coba Ibu, kalau saya baca surat Al-Fatihah, kinten-kinten mikirnya panjang nopo pendek? Coba Ibu ya. Maliki iyyaka na'budu ghairil magdubi. Alhamdulillah, kita mah satu surat, beliau satu Quran.
Jadi Allah muliakan tuh. Dengan apa? Dipahamkan kemudian dengan agama ini dengan baik. Oke, seperti itu. Jadi inilah kemudian ketika berbicara masalah keutamaannya begitu. Cuman orang-orang itu ketika berbicara tentang masalah menjadi seorang, kan kalau kita bilang itu ada orang yang punya ilmu dan ada orang yang penuntut ilmunya. Ada ustadznya, ada muridnya. Tetapi ada orang-orang yang diberikan kemudian oleh Allah itu ilmu, yufaqihu fiddin, dia ini kemudian diberikan kepahaman terhadap agama, pinter, hebat. Tetapi hati-hati ketika menjadi seorang penuntut ilmu, mohon maaf, setan itu akan hadir dalam setiap relung manusia, hatta kepada seorang alim sekalipun. Seorang ustadz yang wawasannya luas, ilmunya luas, hebat, luar biasa. Jamaahnya kemudian kalau pengajian berjubel banyak seperti itu, orang senang semuanya. Mohon maaf, setan kira-kira bisa masuk gak kepada orang yang ulama seperti ini? Bisa. Gimana kata setan? Tuh Pak Kiai, percaya enggak? Nek jenengan sing ngisi, sing hadir ki akeh. Padahal ustadz kemarin orang nana. Iya ya, memang saya luar biasa. Masuknya di sana. Maka ada satu bahasan ketika berbicara tentang menuntut ilmu itu kalau di pesantren diajarkan, yakni adalah ta'limul muta'allim. Jadi penting ketika kita sudah berbicara tentang masalah ilmu, proses ketika kita menuntut ilmu itu hati-hati, ada akhlak seorang penuntut ilmu kepada guru, ini penting. Ketika dia diberikan oleh Allah yufaqihu fiddin, dia diberikan kepahaman oleh Allah terhadap agama itu baik, maka hati-hati yang selanjutnya dipegang oleh penuntut ilmu, hati-hati akhlak terhadap gurunya. Jangan sombong. Ya. Kenapa? Saya baca kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, bagaimana orang yang diberikan kepahaman terhadap agama ini luar biasa. Sampai gurunya mengakui kalau muridnya ini adalah orang yang luar biasa. Setiap gurunya menyampaikan apa, dia dengan cepat bisa memahami. Kalau gurunya mengajarkan nazom, dia hafal nazom itu. Menyampaikan ayat, dia hafal ayat itu. Hebat ini muridnya, luar biasa. Dan gurunya mengakui kalau anak ini hebat, muridnya ini luar biasa, dan dia adalah merupakan murid yang paling dicintai. Jadi ketika gurunya menyampaikan apa, dia paham. Dia nyambung, bisa. Ya, saya kalau di kuliahan biasa begitu kan. Kami seperti dulu kalau zaman kuliah itu mesti kalau ada syekh itu datang, seorang ustadz ngajarkan itu babnya apa, maka dia akan bertanya, dan yang ditanya siapa? Muridnya yang paling paham. Gimana menurut kamu tentang pendapat ini? Sampaikan begini-begini, maka katanya ya itulah yang dipahami. Gimana yang lain? Paham yang disampaikan dia? Ya udah itu jawabannya. Berarti murid ini luar biasa, Pak. Tetapi yang paling terpenting setelah dia yufaqihu fiddin, dia paham terhadap agamanya, yang paling utama ada di sini akhlaknya. Maka kisah murid yang tadi, Pak, dia murid ini yang luar biasa, hebat luar biasa, kemampuan luar biasa, diakui oleh semua orang. Satu saat beliau ini mendapatkan undangan untuk mengisi sebuah taklim di daerah lain. Beliau ini sudah merasa ilmunya sudah hampir sama dengan gurunya. Karena setiap apa-apa gurunya nanya dibenarkan. Bahkan dia menjadi sampel bagi teman-temannya. Dia merasa, ya saya sudah ilmunya minimal sudah hampir sama dengan gurunya. Ternyata beliau diundang dan menyatakan, ya siap hadir, saya diundang. Dan terkenal ini adalah murid dari tempat si guru ini. Dia dikenal. Dia berangkat ke majelis di mana dia diundang. Ya, cuman sayang ketika kemudian dia berangkat ini ketahuan, ditanyakan oleh gurunya. Ketika ngaji, gurunya nanya, "Aina fulan?" Di mana dia? Semua orang kemudian akhirnya beliau pergi kemana? Menyampaikan tausiah di tempat yang lain. Oh, sudah. Apa bu catatannya? Si murid yang pintar itu apa? Beliau pergi menyampaikan ilmu yang dia sudah pahami dan dia merasa sudah levelnya sama dengan gurunya, tetapi ketika dia berangkat beliau tidak menyampaikan izin kepada gurunya, dia berangkat.
Apa yang terjadi? Beliau sudah merasa yakin dengan kemampuan ilmunya, dengan segala penguasaannya, bisa menjawab setiap apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika dia naik ke dalam majelisnya, berdiri di atas mimbar, orang banyak seperti itu. Lihat apa yang terjadi kepada murid ini. Ketika naik pada mimbar, hilang semua ilmunya. Dia tidak bisa menyampaikan sedikit ilmu pun atas kepahaman dia selama jadi muridnya. Hilang. Kenapa? Adabnya dia sebagai seorang penuntut ilmu itu yang menjadikan dia seperti itu. Maka penting dalam sini akhlak, bisa jadi ada seorang murid punya kemampuannya melebihi siapa? Melebihi gurunya. Melebihi gurunya. Tetapi akhlak ini penting. Saya kebetulan berada di sebuah lembaga pendidikan yang anak-anaknya menghafal Quran. Menghafal Quran. Itu ada kejadian yang ini baru hari ini terjadi itu. Anak-anak menghafal Quran. Dan rata-rata karena guru SMA-nya, guru pengajar umumnya enggak hafal Quran. Karena memang bukan jurusannya. Tapi kita bilang, tak boleh kemudian, walaupun kamu tahu guru ini bacaan Qurannya belum sebaik kamu. Walaupun kamu tahu guru ini kemudian hafalan Qurannya enggak seberapa. Tetapi tetap dia gurumu, dihormati, tawadu sama dia, hormat sama dia, nggak boleh menjelekkan dia. Ada anak yang betul mempraktekkan ini, Pak. Jadi beliau ini kemudian ketika lomba ternyata nggak kepilih. Ya udah, dia siap aja, tidak menyalahkan gurunya, tidak menonjolkan dirinya. Terus beberapa kali lomba itu, ketika lomba ternyata dia juga kalau lomba nggak menang. Berkali-kali dia seperti itu. Tapi anak ini tawadu, Pak. Dia tetap hormat dengan gurunya, dia tetap hormat dengan pendampingnya. Tapi lihat apa? Setelah 2 tahun, anak ini kemudian hari ini dia nyoba. Ustaz, saya mau nyoba. Ngapain lagi? Saya mau ikut lomba. Ya silakan. Berapa juz? Saya lomba 10 juz, Ustaz. Udah didoakan sama Ustaz. Mudah-mudahan kau berhasil. Lomba Pak anak ini yang udah berkali-kali tidak pernah menang, tapi dia tidak pernah kemudian tidak hormat guru, tawadu dengan apa yang dilakukan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah pencapaiannya, teman-temannya yang kemarin-kemarin lomba itu tidak pernah kemudian sampai tingkat tinggi. Beliau ketika lomba kecamatan lulus, kabupaten lulus, dan kemarin alhamdulillah beliau bisa juara 1 sekabupaten dan masuk provinsi. Kenapa? Dia tawadu terhadap gurunya, walaupun beberapa saat ke belakang nggak pernah dipilih, ketika lomba nggak pernah menang. Itulah akhlaknya. Halo, ada ini? Nah, bisa dipahami Ibu? Baik. Berarti apa Ibu? Hal terpenting yang kita terapkan tentang faqihun itu sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda cinta. Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, ya dipahamkan agama itu. Maka sekarang baliknya begini, kalau seandainya kita pingin dicintai oleh Allah, pingin dilimpahkan kebaikan oleh Allah, kata Allah, Allah akan melimpahkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba kalau hamba itu paham terhadap agama, dipahamkan terhadap agama. Maka untuk paham terhadap agama berarti kita harus ngaji yuk. Ibu? Terjawab yang kedua, kenapa harus ngaji? Halo, terjawab supaya kita dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga Ibu, ketika kita berbicara person dulu Ibu ya, personnya. Umar ibnu Khattab ya, ketika beliau merespon apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ya, Rasul SAW itu pernah bersabda begini, ma'ubidallahu subhanahu bisyai'in afdalu min fikhin fid din. Rasul SAW menyampaikan di depan para sahabat begini, termasuk di dalamnya ada Umar bin Khattab. Kata Rasul SAW, ma'ubidallahi subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan kepahaman terhadap agama. Ya.
Artinya ketika berbicara tentang hadis ini, Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama ketika yang menyembah itu keutamanya memiliki pemahaman terhadap agama ini. Jadi memang ketika kita paham terhadap agama ini dengan baik, Ibu, Bapak, enteng hidupnya. Oke? Enteng Ibu hidupnya itu. Kalau memahami tentang agama. Contoh, kalau orang yang paham terhadap agama, urusan rezeki aja, ya, urusan rezeki, kata Allah namanya, kamu hidup nggak bakal tak kasih rezeki, nggak apa-apa ya Allah, silahkan tak kasih. Sing penting saya bisa makan. Enggak, kamu nggak bisa makan, nggak apa-apa ya Allah, nggak bisa makan. Sing penting saya kenyang. Jadi kalau yakin mah enak aja gitu ya, dipahami terhadap agama. Nah, akan tetapi Ibu, kalau orang yang tidak memahami dengan diilmui, ini yang bahaya. Ketika diberikan sesuatu oleh Allah pada posisi tertentu, nggak dibarengi dengan ilmu, maka mohon maaf, dia akan tambah jauh dari Allah kalau nggak diilmui. Kalau kita ada orang yang fakir, enaknya, baiknya, kalau orang fakir itu dekat dengan Allah apa jauh dengan Allah? Nek fakir, pantasnya orang fakir itu deket kan dengan Allah. Wis fakir tuh guna deket dengan Allah, gelem maring masjid, gelem maca Quran, gitu Bu ya. Itu pasnya orang fakir. Tetapi ternyata Nabi mengingatkan, hati-hati, kefakiran kamu itu jangan sampai menjauhkan kamu dari Allah. Ini kalau kefakiran yang nggak diilmui. Kenapa? Ibu, Bapak, ketika orang fakir, nggak punya apa-apa, hidup masih ngontrak, kira-kira semangat untuk punya apa-apanya besar apa kecil? Besar. Dia kumpulkan. Apa dia bilang? Lah, sing penting saya itu hidupnya nggak ngontrak lagi, nggak apa-apa, punya rumah orang ketang petak. Usaha, dapat bisa punya rumah petak. Selesai urusannya? Belum. Ketika dia sudah punya apa-apa, kesempatan yang kedua apa? Dia bilang, saya akan berusaha menambah apa-apa ini. Maka usahanya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena untuk menambah itu semuanya. Oke, sama Allah ditambah. Bukan sekedar ukuran rumah petak, ditambah sekarang ukurannya. Rumahnya ditambah, kemudian dia punya motor. Selesai? Belum. Oh, ini pengalaman banget kayaknya. Belum. Apa yang kemudian yang ketiga? Yang ketiga, setelah dia bisa dapat kemudian tambah, maka dia yang ketiga, ketika hartanya sudah ada, sudah banyak itu, maka yang ketiga dia akan menyatakan, bagaimana saya mempertahankan harta ini agar tidak lari dari saya. Untuk ngumpulin, untuk nambah, untuk mempertahankan itu butuh waktu enggak? Iya, dan saat dia waktunya tersedot untuk mengumpulkan itu semua, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang fakir menyikapi sesuatu tidak dengan ilmu. Beda di zaman Nabi SAW. Ada tuh zaman Nabi SAW orang miskin yang protes sama Nabi. Ya, protes dengan Nabi. Ada tuh. Gimana dia protes Nabi? Ya Rasul, kami ini iri dengan orang kaya. Apa yang kamu iriin? Orang kaya itu sholat, kami sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Begitu kan? Begitu. Jadi saya sholat, dia sholat. Dia puasa, saya puasa. Yang tidak bisa ya Rasul, ketika mereka sedekah dengan hartanya, saya nggak bisa. Hebat tuh ya, iri itu gitu. Fakirnya diilmui, maka kata Nabi SAW dikambaikan, ya sudah, kata Nabi, sudah, supaya kamu bisa punya nilai sedekah sama dengan orang-orang kaya itu, tapi kan kamu nggak punya harta, maka kata Nabi SAW, likulli tasbihin sodako. Ketika engkau dengan kemiskinan itu engkau mengucapkan kalimat tasbih, maka tasbihmu sodako. Walikulli tahlilin sodako. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, itu sedekah. Ini ketika kondisinya didasari dengan ilmu. Baik. Yang kedua berarti
ketika kita menjadi seorang alim itu mohon maaf lebih akan mendapatkan kebaikan. Bahkan amalan untuk beribadah kepada Allah yang lebih utama adalah ketika memiliki kepahaman terhadap agama. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bicara tentang orangnya. Saya kira kalau kita ngejar dua ini cukup Bu, hidup. Udah Bu, cukup ya Allah. Kita menjadi motivasi nuntut ilmu itu, kita itu aja satu, agar kemudian memang setan itu karena memang takut dengan orang yang berilmu, dan kemudian ketika kita berilmu itu tanda Allah memberi kebaikan kepada kita. Saya kira tenang hidup kita. Karena yang kita butuhkan hidup itu satu, terhina dari setan, yang kedua dapat kebaikan dari Allah. Udah kan? Bukankah doa kita cuman Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu Pak ya. Maka orang-orang kalau yang sudah mendapatkan kebaikan dari ilmu itu, mohon maaf, ini munculnya al ilmu qoblal amal itu, mohon maaf Ibu ya, lahir selanjutnya kalau udah punya ilmu. Perhatikan tadi apa? Akhlaknya. Jadi Ibu mohon maaf Ibu ya, Ibu mungkin Ibu yang rajin ngaji ke husnul iman, sudah banyak ilmu yang didapatkan, diajarkan, kemudian cara wudhu, oh Ibu paham gitu kan, oh wudhu yang benar kayak gini, wudhu yang salat gini. Tapi mohon maaf Ibu ya, kalau Ibu ternyata sampai di rumah, ternyata Ibu lihat suami Ibu itu wudhunya belum benar. Ibu punya ilmunya. Ini bagaimana menyampaikan ilmu itu agar sampai. Kan punya ilmu, tapi kalau cara menyampaikan yang gak santun, yang terjadi bukan sampai ilmunya malah ribut. Kan ada orang yang suka ngomong gini Bu, nembe dua ilmu titik, sombong banget. Ada yang begitu? Kenapa? Karena cara menyampaikannya. Coba Ibu sekarang, ketika Ibu tahu tentang ilmu wudhu, ternyata Ibu mendapatkan suami Ibu wudhunya belum betul. Dari mana? Di antara yang paling banyak kentara orang itu wudhu belum betul, satu, cara cuci tangan. Ya Bu, biasanya gimana cuci tangannya? Dari atas ke bawah, karena kerannya muncul gitu kan. Padahal yang betul mana ilmunya? Dari bawah ke atas. Itu ilmunya. Yang kedua biasanya adalah ketika cuci kaki. Karena pakai keran, cukup diangkat sarungnya, kemudian kakinya di keran, kuing, 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 gitu kan? Mohon maaf, itu ilmunya benar apa salah? Kalau yang sudah ngaji kan tahu, oh itu salah. Sekarang Ibu pingin menyampaikan ilmu itu kepada suami. Lawang diajak ngaji, suaminya belum bisa. Tapi Ibu, ya Allah gregetan saya itu lihat orang suami saya wudhunya kok kayak gitu. Soalnya kalau wudhunya belum benar, efeknya kepada. Maka hati-hati Ibu menyampaikan ilmu itu harus dengan bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Harus dengan hikmah. Cobi, kalau Ibu sekarang caranya begini. Pulang dari husnul iman, ngerti tentang wudhu tadi. Pas maghrib bapaknya wudhu, dilihatin. Wis tua, wudhu masih kayak ngono Pak bawa sadar. Makanya Pak melu ngaji, main pinter Pak, isin wis tua karo putu. Mohon maaf, bapak kalau digituin sama istri terima ora? Ora kan? Akhirnya jadi jelek. Apa bilangnya? Wis tak izinin ngaji, iki hasil ngaji. Orang sopan karo sing jadi bojo. Kan jadi ribut. Padahal ilmunya bener nggak? Bener, tapi cara menyampaikannya itu kemudian yang tidak baik, jadi ribut. Akhirnya bisa loh, jenengan diingatkan orang gelem. Iku ilmu loh. Ustadznya yang ngomong. Ustadz siapa yang ngomong? Ustadz Fadli. Bawa ustadz lagi kan? Tapi punya ribut. Lah jenengan maunya apa? Lah jenengan maunya apa? Wes bubar gara-gara wudhu bubar. Kan jadi berat. Ini ilmu itu jadi nggak baik. Maka harus bil hikmah. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Ayo, kira-kira Ibu kalau iya nih bener nih. Saya banget enggak ada gitu ya Bu ya? Saya banget iya si Bapak nih kalau wudhu kok belum bener kemarin juga. Tadi asalnya iya belum bener gitu kan. Tapi kan harus diperbaiki ilmunya. Caranya bagaimana? Supaya Bapak itu tidak tersinggung. Karena mohon maaf, laki-laki itu adalah pemimpin. Dia seperti apapun dia nggak mau digituin.
Rahasia Bu, ini rahasia laki-laki ya. Jadi cara gimana Bu hikmahnya? Nah, yang enak gimana? Ibu bilang gini, Mas, iki tadi ya, ibu itu habis pengajian di Husul Iman mengenai wudu. Ngisuk itu kayaknya ustaznya harap nanya mening lah. Nih katanya kan tulisannya begini Pak Mas, gini. Mas, tolong ya, tolong dilihatin, dicek wuduku udah bener apa belum. Kira-kira Bapak kalau gitu gimana? Iya apa enggak? Iya, long jadi penilai gitu kan. Ya, wudu ibu kan. Padahal ibu niatnya apa? Nyontoin. Iki wudu sing bener kayak gini loh Pak. Ibu wudu yang benar seperti itu. Wudu yang benar. Udah selesai gimana? Pripun Pak, wudu saya benar. Terus lihat besok, rubah enggak Bapak wudunya? Kalau rubah, dakwah ibu masuk. Tapi Ustadz masih kayak gitu? Ya sabar, ulangi lagi. Pak, ketone aku urung lulus. Wudu mening, kok bodoh temen 2 kali harus lulus. Serempet ya. Baik Ibu ya. Itu personnya Ibu ya. Personnya ketika berbicara tentang orang yang berilmu. Nah, sekarang mari kita bandingkan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu sama enggak? Tidak. Yang saya ceritakan tadi, kalau orang punya ilmu tetapi cara menyampaikannya tidak dengan ilmu, maka tidak jadi kebaikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladina la ya'lamun. Allah memberikan satu ungkapan. Katakanlah, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi ayat ini maknanya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama, tidak selevel, tidak sederajat. Ya. Maka di ayat yang lain Allah gimana katakan? Di dalam surah Al-Muzadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat siapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu, darajat, derajat Ibu. Ya. Dan memang orang yang sudah berilmu itu betul-betul kemudian ada istilahnya itu tambah banyak ilmunya menggunakan ilmu padi tambah nunduk. Jadi lihat Ibu, para ulama itu ya Allah, ketika sudah berilmu itu mereka nggak ada yang gampang menyalahkan orang. Wah ini salah, ini nggak benar. Justru lebih hati-hati. Okay? Kenapa? Karena memang menunjukkan apa? Ilmu saya masih sedikit. Dan mereka kemudian ketika sudah menjadi seorang alim sekalipun, tapi ternyata mereka adalah orang yang luar biasa menjaga akhlaknya. Akhlaknya luar biasa. Okay? Nah. Di antaranya kalau nggak salah ada kisah Imam Abu Hanifah, seorang ulama. Jadi beliau ini lagi ngajar Pak. Ngajar kayak gini, udah seorang ulama Bu. Ngajar kayak gini. Tahu-tahu lagi ngajar muridnya itu, datang siapa? Datang ibunya. Ibunya manggil. Ya Abu Hanifah, sini. Kenapa? Beliau kemudian bilang ibunya itu, mungkin kalau sekarang mah, tolong ayam saya kabur, tolong tangkepin dulu. Lihat Ibu akhlaknya gimana beliau di depan muridnya. Beliau tinggalkan tempat majlis itu dan dia bilang kemana? Sebentar, saya akan menunaikan dulu kewajiban saya kepada ibu saya. Ditinggalin muridnya, kemudian mengkhibat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Begitu Bu ya. Ini kita ini kalau ilmu tambah tinggi itu akhlaknya tambah baik. Ya. Bukan kemudian tambah panjang gelarnya, tapi mulut tambah sombong. Kemudian anggap, dia mah nggak ada apa-apanya. Baru apa? Aku ini S3, dia baru S1. Kalau ngitung kayak gitu, jadi sombong. Hati-hati ilmunya. Ya Bu ya.
Maka tadi kata Allah Subhanahu wa taala enggak sama. Allah angkat derajatnya. Dan lihat Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena ilmunya, ya, karena ilmunya, mohon maaf, tidak ada yang bisa menghalangi seorang pun ketika kemudian Allah sudah mengangkatnya ketika orang yang berilmu itu. Oke, itulah ketika kita sudah punya ilmu. Ya, sudah punya ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada renungan yang luar biasa ketika kita kemudian berbicara tentang bahwasannya ilmu yang orang yang berilmu itu sangat kemudian berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Ada renungan yang luar biasa ketika berbicara tentang akhlak orang yang berilmu, cara menyikapi sesuatu kepada orang lain. Lihat Bu, ini cara Bu ya, orang yang bagaimana cara sikap antara yang berilmu dan tidak berilmu. Maka kata Allah, la yastawi. Ada sepenggal kisah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya senyum melihat kisah ini. Dan monggo nanti kita lihat Ibu ya, kira-kira kalau dalam kondisi seperti yang saya akan ceritakan seperti apa kita. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak makan nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tanya ke Aisyah, Aisyah ada apa? Kata Aisyah, yang ada cuman cuka. Yang ada cuman cuka. Nih, ini orang yang berilmu ya. Nih, saya tanya Ibu, kalau makanan itu di zaman Nabi itu kan ada daging. Ya, sama, ada makanan yang enak. Kira-kira kalau ada cuka dan daging, mana yang enak? Daging. Tapi lihat, Nabi ini adalah orang yang betul-betul dia alim, dia berilmu, dan di antara keilmuannya dia bijak menyikapinya. Ketika yang disodorkan oleh istrinya itu cuka, apa beliau bilang? Beliau bilang, tidak ada makanan yang paling enak selain cuka. Jaga apa Bu? Jaga rasa, karena memang hari itu yang adanya cuka. Tapi mohon maaf, menyikapi hadis ini, Ibu jangan kemudian saklek. Dilihat dulu situasinya. Kenapa Nabi mengucapkan ini? Ibu jangan ada plek, kemudian Pak makan, iya, ke cuka. Ya Allah, ya lebih cuka. Kok bisa cuka? Kata Nabi, tidak ada makanan yang paling enak selain. Loh, Bapak bisa beli daging ayam, ngapain pakai cuka? Maksudnya itu di ilmunya itu seperti itu. Jadi betapa Nabi itu ini Bu ya, seorang yang berilmu itu situasi seperti apapun tidak menyebabkan dia kemudian berkata yang tidak baik kepada pasangannya. Nikmat Ibu kalau orang berilmu kayak gitu Ibu ya. Itu Bu. Jadi memang mampu mengendalikan akhirnya tadi, karena dengan ilmunya tadi seperti itu. Baik. Ini jadi jelas Ibu ya, tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, seperti itu. Baik, udah kurang 5 menit. Sekarang yang terakhir. Orangnya sudah, perbandingannya sudah. Terakhir kita berbicara kalau datang ke majelis ilmu. Ibu mohon maaf, ini yang datang, ini husnul iman ini penuh apa kosong hitungannya? Penuh ya? Alhamdulillah ya, penuh. Gini Bu, jadi setiap hari kata Nabi SAW, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu punya malaikat. Yang mana malaikat ini, mohon maaf, tiap hari di antara pekerjaannya turun ke bumi, kemudian beliau itu mencari majelis-majelis ilmu, mencari majelis-majelis zikir. Dah dicari. Ya. Ketika kemudian sudah dapat ada majelis itu, gimana malaikat itu? Kata Nabi SAW, ketika sudah mendapatkan tempat di mana ada majelis tersebut, kata Nabi SAW, qa'adu ma'hum. Malaikat itu kemudian duduk bersama dengan orang-orang di majlis zikir itu. Jadi mohon maaf, Pak Syam, di samping ada orang enggak? Enggak ada. Ada siapa?
diimani ada malaikat. Tapi jangan bilang begini, opo iya? Dilah orang anak. Jangan minta pingin lihat malaikat. Ada yang pernah melihat malaikat? Ada. Siapa? Nabi SAW. Seorang nabi itu ketika melihat malaikat, efeknya apa? Efeknya beliau turun menggigil luar biasa. Itu lihat malaikat. Ya. Jadi latihannya gimana? Ibu, latihannya supaya kemudian nggak kaget. Ibu, Pak Alwi, besok malam jam 3 datang ke sini sendirian. Kemudian di sini sholat, sholat. Kemudian jaharkan sedikit bacanya. Pak Alwi yakin sendirian. Pak Alwi kemudian baca Fatihah tapi agak jahar dikit. Tahu nggak ada orang, tapi sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang bilang amin. Ngapunten. Selevelnya Pak Alwi nggih. Pak, lanjut nopo bubar? Lanjut. Beliau lanjut. Bagus. Beliau lanjut. Ya? Nggak usah. Dan kemudian apa? Summa qa'ada. Dia mengikuti majlis itu. Kebayang nggak ibu ketika majlis itu kemudian hadir malaikat? Jadi mohon maaf ya, kalau lagi ngaji, walaupun ustadznya jauh, mohon maaf, jangan main HP malah update status. Kok ya? Kalau pertama boleh lah ya, boleh. Tapi hati-hati, cekrek status lagi ngaji sama Ustadz Fadli. Yuk ngaji. Kalau itu maka menjadi syiar, ibu ya. Kenapa? Khawatir. Ibu ketika lagi update status, malaikat lihat, orang nih ngaji malah update status, panggil, malaikat maut cabutlah. Tapi insya Allah baik ya. Kabar keluarnya gimana? Ya Allah, ada jamaah husnul iman meninggal lagi pengajian. Masih baik kan? Nah, masih baik. Nah, ketika maka ibu ketika lagi ngaji itu, lagi bersama di majelis ilmu itu, akhlaknya apa? Akhlaknya adalah, mohon maaf, kita ini jangan sampai kemudian ngantuk ya. Dan mohon maaf nih, ketika mulai disampaikan, ibu, ketika majelis ilmu dimulai itu semuanya doa. Saya membiasakan diri kalau di majelis ilmu itu memulai dengan membacakan 2 doa. Doa yang pertama, Allahumma la sahla, itu doa agar jamaah semuanya diberikan kemudahan. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka hubbaka, kita mintakan kepada Allah agar jamaah dilimpahkan rasa cinta, dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah. Itu saya memulai majlis seperti itu. Maka itu di awal udah doa. Kebayang nggak kalau Ustaz udah salam masih ngobrol, nggak kebagian doanya. Maka ketika diamini, itulah kebaikannya. Maka Pak Alwi itu bijaksana sekali, sudah bisa diwiwiti. Itu apa? Ini ngajak, hayo, ini malaikat. Besok mungkin agak sedikit keras ya, Pak Alwi. Ibu-ibu setelah hadir bersama kita para malaikat. Monggo yang mainan HP berhenti sejenak. Bu disenggol sama malaikat itu. Bu ya, ini adabnya Bu. Dan kita perhatikan, dengarkan betul seperti itu. Kalau seandainya di majelis itu menceritakan tentang neraka, maka kita berdoa, ya Allah, jauhkan hamba dari neraka, ya Allah. Begitu. Ketika dalam majelis itu menceritakan tentang surga, maka kita bilang apa? Ya Allah, masukkan hamba dalamnya. Itu diminta di majelis. Mudah-mudahan ketika bilang itu atau kita mengamini, amin kita bareng dengan aminnya. Tapi nggak usah didengerin. Orang kerungu ya malaikat amine, jangan. Kayak Pak Alwi tadi kalau kerungu suaranya. Udah. Kemudian ketika udah selesai gimana malaikat? Sudah bubar malaikat itu. Selesai maji, ini jam 4 sebentar lagi Bu ya. Malaikat gimana? Bubar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kisahnya diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Min aina ji'tum?" Para malaikat dari mana? Tapi mohon maaf ya, Allah nanya bukan berarti Allah nggak tahu ya. Kuning Allah nanya, berarti orang nggak ngerti? Enggak. Ini Allah aja yang maha tahu masih komunikasi dengan malaikat.
Artinya apa? Yuk kita jadi orang, jangan menjadi orang yang sombong. Nek ketemu orang tahu takon. Allah aja bertanya kepada malaikat. Kita yang bukan siapa-siapa masa nggak mau tegur sapa dengan orang? Itu pelajarannya. Maka malaikat kemudian menjawab. Apa jawaban malaikat? Kata malaikat ketika ditanya min aina ji'tum fayaqulun ji'na min indi ibadika fil ard. Oh, kami baru saja dari bumi, ya, dari bumi bersama dengan hamba-hambamu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanyanya, hamba-hambaku siapa? Hamba-hambamu yang kami datangi di bumi ini, mereka lagi bertasbih, mereka lagi bertakbir, mereka lagi bertahlil, mereka lagi bertahmid kepadamu dan memohon kepadamu. Kata siapa? Malaikat. Jadi yang menyampaikan kepada Allah siapa? Malaikat. Nah, Allah kemudian nanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang mereka minta? Kok sampai kumpul tiap minggu, tiap hari Sabtu ke jam 4 ke ngumpul minta apa malaikat? Gitu kira-kira apa ya? Maka kemudian malaikat bilang begini, ya Allah, mereka kumpul itu minta surgamu. Itu. Jadi ngumpul itu minta surgamu, ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, mereka minta surga kepadaku. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Kok wani minta? Emang pernah melihat surgaku? Itu kata siapa? Allah. Apa jawab malaikat? La, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Maka kata Allah, gimana ya ceritanya kalau mereka bisa melihat surgaku? Gitu Bu. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allahnya, terus apa lagi? Kata malaikat, ya Allah, mereka pun berlindung kepadamu. Hah, berlindung kepadaku? Iya. Berlindung dari apa? Mereka semuanya ya Allah berlindung dari nerakamu. Gitu. Allah nanya lagi, loh, mereka berlindung dari nerakaku. Emang mereka tahu nerakaku seperti apa? Enggak ya Allah. Bagaimana ya kalau mereka tahu nerakaku seperti apa? Apalagi ke malaikat apa lagi minta? Kemudian kata malaikat ditanya lagi, kata malaikat apa? Ya Allah, mereka yang hadir di majlis itu meminta ampunanmu. Maka lihat Ibu, apa jawaban Allah ketika disampaikan 3? 1, minta surga. Yang kedua, dihindarkan dari neraka. Yang ketiga, kemudian diminta ampunan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka surgaku, bagi mereka ampunanku, dan bagi mereka dihindarkan dari nerakaku. Ya Allah, ya Rabbi, maka nah, cuman malaikat bilang begini, ya Allah, tapi mohon maaf, di majlis itu ada orang yang hadir ngaji tapi masih seneng maksiat. Ngapain maksiatnya? Itu update status. Ini tambahan saya, bukan kata Allah. Malaikat gak mau status, bukan. Nanti dibilang update status malaikat, enggak maksud gitu. Jadi mungkin lagi ngajinya maksiat tadi Bu ya, mainan HP atau apalah ya aku nanti, atau mereka masih berbuat dosa tapi mau hadir ke sini. Ya Allah, ini orang-orang yang datang pengajian tapi masih berbuat dosa ini gimana ceritanya yang kayak gini ya Allah? Itu malaikat. Karena mungkin malaikat paham, ki ngaji tapi kayak ngene kieu ya. Sing liane serius ki malah ya Allah ya. Nah, malaikat gitu maka lapor kepada Allah. Apa kata Allah? Lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala atas yang disampaikan oleh malaikat. Kata Allah gimana? Dia mendapatkan sama dengan yang lainnya. Tertarik Ibu dengan tawaran ini? Maka itu yuk. Alhamdulillah selesai. Demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.